Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Isnaini, NIM 035 dari kelas 4A. Jadi di sini saya akan menguji dengan menggunakan uji tape. Kita ke soal yang pertama terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, asumsinya data sudah berdistribusi normal. Di sini sudah ada datanya. Kemudian untuk yang pertama, nomor 1, parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0-nya itu tidak ada perbedaan banyaknya, tidak ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dihafalkan oleh kedua kelompok. Kemudian untuk H1-nya itu ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang dihafalkan oleh kedua kelompok. Kemudian taraf kepercayaannya itu 95%, yang artinya taraf signifikansinya itu 0,05. Nah, ini di sini kita menggunakan uji T independen karena datanya itu berbeda, kelompok yang berbeda menggunakan kelompok yang berbeda dan dengan perlakuan yang berbeda, karena yang kelompok 1 itu tidak diberikan YouTube dan kelompok 2 itu diberikan YouTube. Nah, setelah sudah menggunakan uji T independen, kita uji homogenitas terlebih dahulu. Tapi sebelum menguji homogenitas, kita uji variansinya, kita menentukan variabelnya terlebih dahulu dengan cara sama dengan var.s buka kurung, kita track dari data yang pertama sampai data yang terakhir, tutup kurung, enter. Itu juga dengan yang kedua, sama. Nah, untuk menentukan mana variabel 1 dan mana variabel 2, itu yang variabel 1 itu variabel yang besar. Jadi ini variabel 1, kemudian ini variabel 2. Nah, setelah sudah menentukan variabel 1 dan variabel 2, kita akan menguji homogenitas dari data ini. Untuk uji homogenitas itu kita langsung ke data, kemudian data analysis, kemudian kita ke F, kita menggunakan rumus F test to sample for variance. Oke. Nah, kita masukkan sesuai dengan variabelnya tadi. Untuk variabel 1 kan itu ada di kelompok eksperimen, dan untuk variabel 2 itu ada di kelompok kontrol. Kemudian kita taruh sini dan oke. Nah, di sini sudah terlihat. Kita tentukan mana yang apakah data ini homogen atau tidak. Karena biar gampang, saya menentukan p-value-nya terlebih dahulu. Untuk p-value-nya itu karena p lebih besar dari 0,05, maka jika p lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, yang itu artinya datanya homogen. Nah, terus kita beralih ke F, karena F lebih kecil atau kurang dari F tabel, maka data homogen sama. Nah, sekarang kita tahu data di sini itu homogen, kemudian kita beralih ke langsung ke uji T. Karena datanya homogen, jadi kita menggunakan rumus to sample assuming equal variance karena datanya homogen. Untuk variabel 1 sama, kita masukkan yang kelompok eksperimen, kemudian variabel 2-nya kita masukkan yang kelompok kontrol. Kita taruh sini. Oke. Nah, kemudian kita tentukan dulu, karena biar lebih enak, kita menentukan p-value-nya terlebih dahulu. Jadi karena p lebih besar dari 0,05, karena di sini 0,3 untuk p-value-nya, jadi kan lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Maka H0 diterima sehingga H1 ditolak. Kemudian kita ke T hitung dan T stat. Oke. Di sini karena ini T tabel lebih kecil, kurang dari T hitung, dan T tabel lebih besar dari T hitung, maka H0 diterima sehingga H1 ditolak. Nah, sebelum itu kita buktikan terlebih dahulu apakah
pernyataan ini itu benar atau enggak. Di sini min T tabelnya otomatis min 2 dan T hitungnya itu 1. Dan ini sudah benar karena min T tabel itu kurang dari T hitung. Min 2 dengan 1 itu lebih kecil min 2. Kemudian T tabelnya itu lebih besar dari T hitung. T tabelnya di sini 2 dan lebih besar dari T hitung. T hitungnya 1. Jadi pernyataan ini sudah benar. Dan kesimpulannya, karena H0 diterima, maka di sini tidak ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA dalam bahasa Inggris yang dihafalkan oleh kedua kelompok. Oke, kita menuju ke soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua itu adalah data kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Di sini sama, datanya sudah berdistribusi normal. Kemudian parameter yang diuji adalah rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan, rata-rata data kemampuan pedagogik guru sebelum dan sudah pelatihan. Terus H1-nya ada perbedaan rata-rata data kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, di sini di soal itu taraf signifikansinya 5%, yang artinya juga 0,05 untuk taraf signifikansinya. Kemudian di sini menggunakan uji T dependent. Kenapa uji T dependent? Karena di soal ini menggunakan kelompok yang sama yang jumlahnya 18 orang, kemudian juga diberi perlakuan yang sama, juga diberi pretest dan diberi post test. Setelah itu kita langsung menuju ke uji T independennya. Kita ke data analysis, kemudian kita ke, karena ini dites, jadi kita menggunakan yang dites paired to sample formats. Karena perpasangan ya, karena cuman menentukan apakah ada perbedaan atau enggak. Makanya itu kita menggunakan uji T yang berpasangan. Kemudian kita masukkan datanya, variabel 2 juga kita taruh di sini. Oke. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu. Ini di sini kita menggunakan to-tail karena menentukan apakah ada perbedaan atau enggak. Jadi untuk yang pertama kita menggunakan p-value-nya terlebih dahulu. Ini p-value-nya kan masih berupa data 1,2. Itu kita rubah dulu ke number. Kemudian kita ubah desimalnya itu ke nomor 6 karena di sini ada keterangan E strip 06, jadi ada 6 angka di belakang koma. Nah, sudah. Kita bisa menentukan p-value-nya apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0,05 karena P itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Terus kita menuju ke T hitung dan T tabelnya. Karena di sini H0-nya ditolak, jadi kita pakai antara yang ini, T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel. Kita lihat dulu datanya. Di sini T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel. Oke, jadi kita pakai data yang ini. T hitungnya lebih kecil dari min T tabel. T hitungnya lebih kecil dari min T tabel, dan ini benar karena T hitungnya min 7 dan T tabelnya itu 2. Min 7 dan 2 lebih kecil yang minus 7. Karena T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Nah, kesimpulannya karena H1 diterima, jadi ada perbedaan rata-rata data kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Oke, baik, mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.